Are you ready for it? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang telah membersamai pada hari ini untuk mengikuti proses konseling kelompok, di mana di sini kami sebagai konselor dan teman-teman sekalian sebagai klien atau konseli. Nah, sebelum memasuki tahap selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mustiara. Di sebelah kiri saya ada saudari Daya Nur Faisa, di sampingnya lagi ada Isra Syafitri, di sebelahnya lagi ada saudari Nur Afika, di sebelahnya lagi ada saudari Suci Andriani dan Syahnas Enkan serta saudara Riwaldi. Nah, itulah dari kami pihak konselor. Nah, sekarang waktunya untuk adik-adik dari pihak konseli untuk memperkenalkan diri dari sudut kanan saya. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Kalbin. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Perkenalkan, nama saya Ucup. Perkenalkan, nama saya Iksan. Nah, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah memperkenalkan dirinya. Baiklah, untuk memulai sesi konseling pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya itu kami akan menjelaskan apa saja yang ada pada tahap konseling kelompok ini. Di mana yang pertama itu saya persilahkan kepada rekan-rekan saya, dimulai dari saudara Rialdi yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari konseling kelompok, dilanjutkan dengan tujuan serta cara pelaksanaan konseling kelompok dan asas-asas yang terkandung di dalam konseling kelompok, serta kita harus mengikrarkan janji. Silakan saudara Ria untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman atau adik-adik konseling. Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebelum kita memulai proses konseling pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat pengertian dari konseling itu sendiri, konseling kelompok itu sendiri. Jadi konseling kelompok itu artinya proses pemberian bantuan dalam bentuk kelompok yang dilakukan oleh konselor, kami sebagai konselor dan teman-teman sebagai konselinya. Dalam konseli ini kita diperlukan untuk saling mempercayai dan saling terbuka. Kemudian konseling selanjutnya, pembahasan selanjutnya diberikan kepada Syahnas. Baik, langsung saja. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini, kita sama-sama menyelesaikan masalah kita ya. Mungkin masalah adik-adik mungkin ada yang sama dalam melakukan ini konseling kelompok, dan kita harus mengenali diri kita masing-masing, dan kita harus memiliki komunikasi yang baik dari satu sama lain dalam melakukan konseling kelompok, agar dalam konseling kelompok ini kita bisa menyelesaikan masalah kita bersama-sama, dan kita bisa mendapatkan tujuan bersama. Mungkin saya kembalikan kepada teman saya Isra. Adapun tahap dari konseling kelompok ini yaitu tahap pembentukan, tahap perahlian, tahap kegiatan, dan tahap pengairan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Afika. Oke, dalam proses konseling ini kita mengenal yang namanya asas-asas. Nah, ada beberapa macam asas-asas, seperti ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kekinian, asas kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi dalam proses bimbingan konseling kelompok ini ada dua asas yang perlu kita utamakan, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana di saat nanti adik-adik atau teman-teman mengungkapkan masalahnya, mungkin kita semua di sini akan
keterbukaan. Nah, keterbukaan ini adik-adik harus lebih terbuka kepada kakak-kakak atau konselor di sini. Tidak menutupi apapun masalah adik-adik, sehingga kakak-kakak konselor bisa membantu adik-adik menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian silakan. Selanjutnya yaitu untuk memulai konseling ini supaya berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita bersama-sama berjanji, begitu ya. Coba semuanya angkat tangannya dan ikuti saya. Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien, saya atau dari siapapun juga. Keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Selesai. Ya, baik. Sekarang kita sudah berada di tahap peralihan, yaitu yang dimana tahap peralihan itu diantaranya itu menjelaskan kembali ke apa itu konseling kelompok. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat bahwa konseling kelompok itu adalah merupakan proses pemberian bantuan. Jadi di sini kami sebagai konselor di sini memberikan bantuan kepada konseli itu teman-teman sekalian demi membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan atau memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Jadi jika dalam proses ini teman-teman itu jangan sukar untuk untuk menjelaskan kepada kami apa permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman. Jadi tahap selanjutnya saya serahkan kepada Syahnas selaku konselor, teman saya konselor. Baik, langsung saja. Adapun di sini kita akan yaitu ada tanya jawab di mana kami akan menanyakan apakah klien kita ini siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Baik, saya terlebih dahulu kepada Adek, apakah kita siap untuk mengikuti tahap konseling pada hari ini? Siap. Kita? Siap. Oke, baik. Adapun kalian kan sudah siap untuk mengikuti tahap konseling pada hari ini. Lalu saya silahkan untuk teman saya untuk menjelaskan tentang contoh pada konseling pada Suciandrian. Baiklah, adapun contoh permasalahan dari konseling yaitu malas belajar, menyontek, dan bully. Nah, sekarang kita masuk di tahap kegiatan atau tahap inti dari konseling kelompok ini. Nah, di konseling kelompok ini adik-adik bisa mengungkapkan atau menjelaskan apa sih masalah adik-adik. Nah, saya mulai dari kita. Masalah apa? Kita bolos. Nah, di masalah adik-adik ini beragam ya. Nah, dari adik kita merokok tak dari kelas berapa? 2 SMP. 2 SMP sampai sekarang. Iya. Per hari itu bisa berapa batang? 2. Kita malas belajarnya itu malas belajar mentong malas belajar atau kita mentong tidak mau? Malas. Memang malas. Tertentu. Oh. mata pelajaran. Oh iya, mungkin dari mata pelajarannya ya. Kalau adik bolosnya itu seakan 1 minggu itu ada berapa hari kan? Jadi bolos itu setiap hari mentong atau kadang-kadang? 3 hari biasa. Berturut-turut. Kalau adik? Tertentu.
tentu. Tapi mentong bolos. Baik, adik-adik sekalian telah menjelaskan atau telah mengungkapkan apa permasalahannya. Nah, yang saya tangkap ini permasalahan yang adik sampaikan itu yang paling banyak itu bolos. Berkaitan dengan bolos ada malas belajar. Nah, mungkin dari sini kita bisa menarik atau memikirkan bahwa dampak apa yang kedepannya terjadi ketika kita ini malas belajar. Mungkin untuk permasalahan malas belajar itu ketika kita tidak menyukai mata pelajarannya, mungkin kita bisa menyukai guru yang membawakan mata pelajaran tersebut. Sedangkan untuk bolos itu mungkin dampaknya lebih besar karena berkaitan dengan nilai. Karena ketika kita bolos itu kita tidak mengikuti kelas pelajaran, mungkin bisa bolosnya mungkin tidak langsung stop, tapi karena mengikuti mungkin moodnya atau karena suatu dan lain hal. Nah, untuk permasalahan merokok itu kita bisa memikirkan dampaknya untuk kesehatan begitu, karena usianya adik ini kan juga masih terbilang usia yang sangat muda untuk merokok juga. Ya. Nah, karena dari tadi ini tuh kayak tegang kita untuk mencairkan suasana ini, kami mempunyai games untuk adik-adik. Lucu gitu. Nah, kasih terentak. Kau tuh berikan satu. Berarti pada saat itu Nah, nama gamenya itu Siapakah Aku. Nah, di sini toh adik-adik tulis ki. Dan kita silakan teman-teman apa kita tulis. Kita tulis sih 3 hal yang dominan dari kita, kayak 3 hal sifat tak begitu. Tapi dan silakan teman-teman tiga yang ada dalam diri kita. Misalnya saya toh saya orangnya cuek, saya orangnya pemarah, dan saya orangnya mut-mutan. Kalau ada kan kayak gitu, kayak betul sih apa dalam diri kita. Tapi dan silakan teman-teman 3 hal dalam diri kita. Ayo, dan silakan teman-teman. Masa tidak tahu diri kita? Masa selama ini bertahun tidak tahu diri kita? Bagaimana? Ayo, ini silakan teman-teman. Yang tidak tahu dirinya, berarti tidak jalani di hidupnya, menjalani lagi. Tidak mungkin tidak tahu diri tak. Bagaimana? 3 yang diminta. Ayo. Dan silakan nih teman-teman. Sudah nih, kalau sudah nih tak lipati, tak gulungi, tak jadikan bola-bola. Masa tidak tahu diri kita? Ayo. 3. Yang dominan kayak gitu, yang nggak tahu teman-teman. Saya ini terlalu perokok berat, terlalu sering bolos. 3 rumah nih 3 jam panjang. Bisa juga kayak saya ini matanya sipit, saya ini hidupnya pesek. Bisa begitu. 3 yang dalam diri. Ayo. Saya ini suka ketawa-tawa. Saya ini gampang ketawa. Namanya jangan pikir kayak sekali. Ayo. Sudah ya? Kalau sudah nih kita gulung nih. Ya, sudah. Jangan saya teman-teman. Dah, kita. Wah. Selamat berpikir keras ya teman-teman. Hancur sekali ya. Lama ini. Mau kemana sana nih? 30 menit. Jadi ini kan nama gamenya Siapakah Aku toh. Jadi di sini saya kocok nanti yang keluar kita tebaki. Saya bacakan ini anunya dirinya. Jadi kita tebaki siapa itu. Misalnya begini loh. Jadi harus kita tebaki siapa dia. Kalau misalnya anu tak terbaca dia kayak sosok model bisa dia. Suka
saya orangnya rajin dan saya agak polos. Nah, sama betul? Betul? Berarti di sini kepekaannya teman-temannya bagus. Dan mungkin itulah tadi games yang untuk menguji kepekaan adik-adik sama teman-temannya gitu ya. Oke, kita telah sampai pada tahap ini, yaitu tahap pengakhiran, di mana kita dan kita semua di sini kakak-kakak dan adik-adik telah melalui beberapa tahap. Kan ada yang namanya tahap awal, baru tahap peralihan, tahap inti. Nah, sekarang ini kita di tahap pengakhiran. Kemudian sebelum mengakhiri ini, kakak-kakak mau dengar kesan dari adik-adik. Mungkin dari yang sudut sini, apa kesannya terhadap proses konseling kelompok ini? Senang. Kemudian di sampingnya lagi, oke. Senang. Capek. Oke, mungkin lebih dominan ada yang kayak senang, tapi mungkin ada yang nggak capek ya. Jadi itu memang ada dalam proses konseling kelompok ini. Nah, kemudian bagaimana penilaiannya adik-adik dalam hal proses konseling kelompok ini? Apakah itu dapat mengubah permasalahan adik-adik? Bagaimana? Iya. Oke. Nah, kan tadi sudah kita katakan kesan teman-teman ucapkan kesannya pada proses konseling. Sekarang kesannya mulai dari kita. Saya tidak akan merokok lagi. Mungkin akan merubahkan saya dari malas belajar ke rajin. Gak apa-apa, jangan tegang kan. Jangan kita harus sedih kan. Sedih kamu mau kalau kita kesan. Biar menjadi lebih baik dan tidak bolos lagi. Kalau kita Menjadi pintar. saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti prosedur konseling kelompok pada hari ini.